Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ibadallah usikum wa iyyakum bittaqallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini Allah bangunkan kita dalam kondisi sehat sehingga kita bisa bersama di tempat ini untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini kita kembali lanjutkan tafsir Al-Jalalain ya. Pagi ini kita masuki ayat 181 surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad dan sungguh sami'a telah mendengar Allah qala perkataan alladzi orang-orang qalu yang mengatakan innallaha sungguh Allah subhanahu wa ta'ala fakir, miskin, wa nahnu agniya dan kami ini orang kaya. Sanaktubu maka kami akan menulis ma qalu apa yang mereka katakan, wa qatlahum dan pembunuhan mereka la anbiya kepada para anbiya bighairil haq tanpa alasan yang benar. Wa naqulu dan kami katakan dzuku rasakan adzabil harik ya, azab yang berat buat mereka. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali membahas ini orang-orang Yahudi yang disampaikan Quran ini. Ketika kita bicara Yahudi ini harus hati-hati ya, karena ini mereka ini kan merasa orang-orang soleh di hadapan Allah, orang-orang baik, tapi Quran menyebutkan keburukan agama mereka, cara pandang mereka ya. Ini juga bisa jadi nanti kena ke kita merasa benar, ternyata menyimpang kita dari agama, salah ya. Ingat, Yahudi ini bukan pada konsepnya yang salah ya, harus diingat. Konsep yang salah itu pada orang Nasrani konsepnya salah, menyimpang, konsepnya dipalingkan. Tambah kurang itu kerjaan orang Nasrani, menambah dan mengurangi syariat. Kalau Yahudi itu tidak menambah dan mengurangi, tapi dia mengkritisi, itu memalingkan ya, dipalingkan tapi ilmiah. Itu orang Yahudi itu, sehingga mereka itu merasa orang pintar, orang hebat. Ini orang Yahudi, padahal itu hasilnya hancur agama ya. Nah sekarang ini jemaah sekalian, ini kita akan bahas ayat 181 ini berkaitan kalau lihat asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan turunnya surat di surah Al-Baqarah 245 ya. Jadi mereka mendengar, orang Yahudi itu suka dengar apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, didengar oleh mereka. Jadi ketika turun ayat 245 ya di surah Al-Baqarah ya,
ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, ya, siapa yang yuqridullah, yang memberikan pinjaman kepada Allah, qardan hasana, pinjaman yang baik, ya, fayudha'ifahu lahu adafan katsira, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipatkan lipatan yang banyak. Nah, ini turun ayat ini. Yahudi dengar. Ketika mereka mendengar, ya, ayat ini, ya, mereka komentari. Apa komentarinya? Innallaha faqir. Tuhanmu itu miskin. Nah, Tuhan siapa miskin? Tuhan orang Islam. Tadi apa ayatnya? Apa ayatnya? Siapa yang memberi pinjaman baik, maka Allah akan apa? Balas pinjaman itu. Didengar oleh orang Yahudi itu. Oh, jadi orang Islam Allahnya suka apa berarti? Suka apa? Suka pinjam, ya, gitu. Jadi mereka begitu. Coba lihat, ya, cara pandangnya, kritisi teks, ya, kalau dalam istilah kajian hermeneutika itu kritisi teks, ya, mereka mengkritisi teks Quran, ya, teks Torah itu dikritisi oleh mereka. Menurut mereka ini teks Quran ini kok Allahnya apa? Miskin, begitu. Jadi Allahnya miskin. Ya, sedangkan mereka itu merasa kaya. Nah, ini yang asbabun nuzulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan 181 surat Al-Imran yang kita akan bahas di pagi ini, ya. Jadi Allah mengatakan laqad, dan sungguh sami Allah sudah mendengar, ya. Qala alladzina qalu, perkataan orang yang mengatakan innallaha fakir, sesungguhnya Allah fakir, wa nahnu agniya, dan kami adalah orang kaya, ya. Wahum al-yahud, mereka adalah orang Yahudi. Di Indonesia ini banyak, Pak, cara pandang Yahudi, ya, walaupun agamanya apa? Islam, kritik Quran, dikritik Quran, ya, agamanya Islam, ya. Qalahu, ya, ketika mereka mengatakan lima nuzila minal alladzi yuqdallahu qardan hasana. Jadi ketika diturunkan ayat ini, kata Imam As-Suyuti, ya, mereka mengatakan apa? Allahmu itu apa? Miskin, sedangkan kami kaya. Maka Allah mengatakan sanaktubu, maka kami akan tulis. Ini ancaman dari Allah untuk orang-orang Yahudi. Sanaktubu, kami segera akan tulis. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua. Kita sering mendapatkan ada sin, ya, sanaktubu. Ada kata saufa, sauba, ya. Ada kata sanaktubu, ada saufa naktubu. Nah, ini menggunakan sin. Sin itu menunjukkan Allah segera tulis. Jadi ketika mereka mengatakan langsung ditulis, siapa tulis? Para malaikat. Jadi akan segera langsung ditulis. Sanaktubu, maka kami segera tulis, kata Allah, ya, maqalu, apa yang mereka katakan, ditulis oleh Allah. Apa yang mereka katakan. Apakah mereka tidak paham maksudnya? Mereka paham, tahu, tapi mereka itu mengejek, ya, menjadikan Quran itu bahan olokan, ya, menjadikan syariat Allah itu menjadi olokan, ya. Kalau kita ini tidak terjebak mengolok teks, ya, biasanya orang-orang kampus, ya, yang suka ngejek, kita juga banyak terjebak mengolok syariat. Kalau kita ini banyak ngolok, hati-hati, ya, mengolok syariat. Apa itu? Termasuk sebenarnya ketika kita suka berselisih, itu ngolok syariat itu.
selisih, ribut. Ada yang suka ribut, mencari kesalahan, keburukan, itu mengolok. Kenapa Quran dengan bahasa tegas, Bapak Ibu sekalian, ya, di surah Al-Huzarat itu mengatakan innamal mu'minuna apa? Ikhwah. Itu ada kata innama, gabungan dari inna dan ma, ya. Inna sesungguhnya, ma apa saja digabung oleh Allah, gabungkan dua huruf ini innama menjadi siapa saja. Innama maka hanya boleh seperti itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Kaum muslimin itu bersaudara. Maka Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan di tengah kaum muslimin, ketika kaum muslimin ramai, mengingatkan untuk menjaga kehormatan, menjaga persaudaraan. Bahkan dalam ada satu ayat khusus ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk tidak boleh kita melakukan mencari keburukan, gibah. Ya, di gibah ini diibaratkan seperti kita makan daging sesama saudara kaum muslimin. Bahaya. Jangan, Pak, Bapak Ibu sekalian, jangan terjebak dengan apa itu, mencari aib sesama kaum muslimin tanpa kita sadari kita sedang mengejek, mengolok syariat. Di syariat ya, ikhwah, persaudaraan ini adalah syariat yang disampaikan berkali-kali Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati itu ya, jangan, karena saya melihat di mana-mana kaum muslimin itu suka konflik di mana-mana, di masjid ini, masjid itu, konflik. Saya kadang-kadang kalau sudah konflik nggak mau mengundurkan diri, saya tidak suka. Kenapa? Karena habis energi kita. Paham ya? Konflik itu membuat energi kita habis. Energi apa habis? Pahala kita habis, iya kan? Capek-capek kita habis pahalanya. Pas datang kepada Allah, pahala kita kemana? Hanale. Tahu hanale? Hanale apa artinya? Apa? Enggak ada lagi pahalanya. Kenapa? Itu dia, konflik. Maka jangan, kalau sudah konflik jangan terjebak dengan kompleks. Itu mengalah saja kita kaum muslimin, mengalah. Ya, jangan diadu, jangan dilaga. Tahu dilaga ya? Jangan, mengalah saja. Baik. Ya. Jadi ini gambaran ya. Kenapa sifat Yahudi seperti itu? Bapak bisa lihat Yahudi di tafsir 85 surah Al-Baqarah itu tentang Yahudi. Mereka suka membuat keributan. Supaya apa? Hasilnya apa? Agamanya hancur tanpa disadari. Dia rajin. Yahudi itu kan rajin sholat mereka, rajin. Tapi mereka menghancurkan agama sendiri, mereka dihancurkan tanpa mereka sadari. Dihancurkannya, diributkan, dikonflikkan, maka hancur Yahudi. Ada Yahudi Barat, Yahudi Timur di sejarah Yahudi itu. Kita nggak mau juga ya. Jadi Islam itu ya, Belanda telah merusak. Ada dulu namanya Islam Priai, Islam Kejawen, Islam apa lagi satu lagi, tradisionalis. Itu ya Belanda buat tuh di Indonesia sampai saat ini ya. Ada Islam pesantren, Islam ini, Islam itu, nggak mau nyatu, belum mau. Itu nggak boleh. Umat Islam harus membuka diri. Di mana saja kebenaran harus diambil, diuji. Kebenaran itu diuji, Pak. Bukan dirasa. Tahu dirasa, Pak? Kebenaran itu harus diuji. Kalau memang salah, dia harus dibuktikan secara ilmiah kesalahan. Bukan dibicarakan di belakang, dihancurkan, bukan, tapi diuji. Kita harus mengenalkan kebenaran di tengah. Kenapa? Karena kebenaran sudah ditutup
Kita pernah lama dijajah Belanda. Belanda membuat manuskrip tulisan-tulisan cukup banyak Belanda itu untuk memporak-porandakan syariat Islam. Bahkan Bapak bisa baca karya Tommy Vires, seorang penulis sejarah, orang Belanda itu. Ya, dia mengatakan banyak peran serta Belanda dalam menghidupkan budaya. Paham ya? Belanda menghidupkan budaya diadu dengan syariat. Tadinya kerajaan-kerajaan Islam sudah mensyariat. Demak, Mataram Islam, Iskandar Muda sini sudah mengislamkan. Local genius budaya Buddha, Hindu sudah diislamkan. Tapi kemudian Belanda masuk, dihidupkan balik budaya diadukan dengan syariat. Kemudian dibuat teks-teks. Cuma teks-teks ini kita suka tertipu, seakan-akan semua yang teksnya bahasa Arab itu benar. Ngerti ya? Senokronya itu nulisnya dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Ngerti? Ditulis dalam bahasa Arab. Maka disitulah kita harus berhati-hati ketika kita berhadapan dengan teks. Harus kita uji kebenarannya. Ujiannya apa? Al-Quran dan Sunnah itu menguji. Karya Imam Syafi'i diuji dengan Quran dan Sunnah. Maka kitab Bapak Ibu sekalian itu teruji. Okay. Kitab itu teruji. Maka kalau orang tidak suka kaji itu berbahaya itu. Kenapa? Karena kitab manuskrip yang dipertanggungjawabkan sampai kepada Imam Syafi'i itu kitab manuskripnya nyampe dengan riwayat-riwayat qala Imam Syafi'i gitu. Jadi kalau ingin tahu pandangan Imam Syafi'i, bacanya selebihnya tidak ada pertanggungjawaban yang lain. Karena semuanya nanti kembali kepada Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua mengarah kepada pandangan Asy-Syafi'i dalam kitab dipertanggungjawabkan. Ini adalah salah satu gambaran Bapak Ibu sekalian bagaimana kita bertanggung jawab dengan syariat ini. Syariat ini nggak boleh kita main. Itu kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah berkaitan dengan manuskripnya. Gitu. Yang dijamin manuskrip sampai akhir zaman cuma apa? Siapa? Al-Quran. Bayangkan ya. Hadis saja nggak ada jaminan, Pak. Bayangkan. Bagaimana kemudian karya-karya di bawahnya? Hadis itu nggak dijamin. Maka hadis itu ada ilmu, ada mustalahal hadis. Untuk apa? Untuk menyeleksi mana hadis sahih, mana hadis yang palsu. Itu kualitas hadis, dan itu tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa? Quran tidak ada ilmu itu, karena Quran langsung dijamin oleh Allah. Maka termasuk karya ulama ke bawah itu banyak pemalsuan kata, gitu Pak. Maka kalau ada satu karya ulama, kita cek dengan Quran dan hadis, gitu. Kalau tidak sesuai, maka kita pinggirkan. Itu ulama-ulama kita dulu, kenapa mereka terjamin? Maka mereka disebut dengan ulama salah, terjamin tuh. Nah, Yahudi kerjaannya membuat teks-teks baru, memalingkan Torah, dipalingkan oleh mereka. Karena Torahnya tidak dijamin, maka mereka hancur. Ketika ada orang-orang yang merusak syariat kita dengan membuat teks-teks, kalau kita nggak usah takut sebenarnya, tinggal diuji bagaimana sesuai nggak dengan Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Ini misalkan ada pandangan A, ini cocok nggak dengan Quran dan Sunnah? Kalau cocok, oh berarti betul pandangannya. Kalau tidak, berarti tidak betul. Gitu ya.
Nah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berikan gambarannya supaya kita tidak terjebak dengan karakter orang-orang Yahudi. Jadi jangan kita nanti merasa aku ini sudah Islam baik, Islam benar, tapi ternyata kita banyak menyimpang. Hati-hati di situ, ya. Hati-hati sekali kita dalam menyikapi agama ini. Baik, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sanaktubu akan menulis perkataan mereka, apa yang mereka katakan. Qatlahum, dan juga Allah tulis perbunuhan mereka terhadap apa? Para anbiya. Lihat, ini kan kita dibawa sejarah oleh Allah. Ya, mereka bukan hanya mengatakan sesuatu yang buruk, tapi mereka sampai berani membunuh siapa? Para nabi. Nabi mereka apa? Bunuh mereka. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, coba Bapak bisa lihatlah. Yahudi itu masih Allah sisakan tuh. Sekarang negara apa? Israel tuh, ya Bapak bisa lihat. PBB itu mereka buat tuh. Ya, mereka buat PBB. PBB sendiri kalau memang tidak cocok mereka tidak mau, nggak mau dengar kan? PBB sudah melaknat apa yang mereka lakukan, pembantaian terhadap Palestina, dan PBB mengatakan harus segera dihentikan. Nggak ada. Bagi Yahudi itu tidak ada aturan kecuali aturan mereka. Maka ini kan gambaran syaitan, Pak. Ketika orang tidak mau mengembalikan kepada Quran dan Sunnah, nah itu syaitan berarti sebenarnya. Dia telah apa? Telah menjadikan dirinya menjadi lebih hebat daripada apa? Aturan Allah dan Rasulnya. Maka kita beragama itu sederhana sebenarnya. Apa yang kita lakukan ada enggak konfirmasinya dari Al-Quran dan Sunnah? Kalau tidak ada, jangan. Kalau ada, lakukan. Seperti itu. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dirasakan oleh mereka azabal harik, azab yang panas, yang menyengat yang akan Allah berikan kepada orang-orang Yahudi ini. Dan segala sifat yang menisbatkan, mengarahkan kepada orang Yahudi, dia harus punya konsekuensi yang sama di tengah kaum muslimin ini. Ya, kita doa kepada Allah, jauhkan dari sifat ini semua. Kita yang berada di majelis Quran, ya, di majelis Sunnah, di majelis kajian agama, jauhkan dari sifat itu, dari sifat-sifat Yahudi. Nah, coba Yahudi itu, coba lihat surat Al-Imran tuh, ya. Wa mahtalafal ladzina utul kitab, ya, illa min ba'di ma ja'atuhumul ilm baghyan bainahum. Jadi kompleksitas itu bukan karena ketidakpahaman, Al-Quran katakan, tapi karena kedengkian. Maka jauhi dengki itu. Ya, kita sabkan kuatkan barisan kaum muslimin, bersihkan hati kita, ya. Biasakan diskusi yang baik, mengedepankan kebenaran, standar kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Kalau seseorang berargumentasi dengan Quran dan Sunnah, dia telah lulus di dunia ini untuk berhadapan dengan Allah. Tapi kalau argumentasinya kepentingan, itu udah bahaya. Ini nggak usah dibalas, nggak usah diskusi dengan orang bicara kepentingan. Kenapa? Karena sudah rusak kalau kepentingan itu. Ya, jadi bicaralah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Programlah sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah Allah rahmati dan berkahi kita semua sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.